Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Indarti, mahasiswi STI Eka Dharma Indonesia, jurusan S1 Akuntansi, ingin memberikan materi tentang memimpin atasan. Memimpin atasan. Dalam dunia kerja, peran atasan sangatlah penting. Bukan hanya sebagai orang yang dihormati, tapi juga pilar kekuatan bagi yang lain. Pemimpin atau atasan punya cara sendiri dalam memperlakukan karyawan. Tapi kita sebagai pegawainya atau bawahannya tidaklah salah berlaku atau bertindak tegas, namun benar agar atasan percaya sepenuhnya kepada kita. Sebelum kita menginjak pada tema utama kita, yaitu strategi dalam memimpin atasan, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui beberapa kecenderungan negatif yang bisa dilakukan oleh seseorang bawahan terhadap atasannya yang tanpa disadari membuat dirinya masuk ke dalam area yang membuat dirinya tidak disukai. Apabila Anda merasa tidak disukai atau karir Anda mentok dalam pekerjaan, mungkin ada satu dari beberapa kecenderungan perilaku berikut yang sedang Anda lakukan terhadap atasan Anda. Seperti menjelek-jelekan, taat di depan namun melanggar di belakang, dan menunjukkan superioritas. Ada dua faktor psikologis utama yang sebaiknya Anda ketahui secara presisi ketika Anda ingin berhasil dalam memimpin atasan Anda. Yang pertama, apa yang diinginkan atasan untuk Anda kerjakan. Yang kedua, atasan ingin diberlakukan sebagaimana layaknya seorang atasan. Sekarang kita bahas strategi dalam memimpin atasan. Ketika seseorang terbukti berperilaku baik, melakukan tindakan kebaikan yang nyata, serta tidak terlihat menyembunyikan sebuah niat dalam kebaikannya, seseorang itu akan dinilai sebagai orang yang baik. Disinilah peran Anda dalam memimpin atasan Anda dan membuatnya bergantung pada peran kinerja dan pendapat Anda. Strategi yang pertama yaitu strategi walk the talk. Prinsip strategi perilaku ini adalah bagaimana Anda sebagai seorang bawahan menunjukkan kinerja Anda yang dapat diterima dan dipercaya oleh atasan, sehingga pada akhirnya atasan Anda secara sukarela menjadikan Anda bawahan kepercayaannya. Dalam strategi perilaku ini, saya akan membagikan 3 strategi turunan yang dapat Anda gunakan untuk menciptakan rasa percaya dan sekaligus memimpin atasan Anda. Yang pertama, prestasi. Yang kedua, partner kerja. Di sini kita saling mengenal dengan baik, seperti bersedia melakukan tugas kerja yang terkadang melebihi kewajiban, menjadi teman dalam berdiskusi, membangun hubungan personal di luar jam kerja. Yang ketiga, ada inovasi kreatif. Inovasi adalah berupaya mencari cara untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik daripada sebelumnya. Maksudnya adalah sebelum melakukan langkah inovasi kreatif, kita harus memahami seluruh cakupan proses pada bidang atau departemen yang akan kita kreasikan, lengkap dengan batasan-batasan yang ada di dalamnya. Yang kedua ada strategi talk the walk. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda kebalikan dari istilah ini, yaitu talk the walk, yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan terhadap apa yang telah kita lakukan dan bantuan jika dibutuhkan. Disinilah wujud perhatian dan dedikasi kita terhadap atasan, sehingga atasan pun membalas ketulusan kita dalam membesarkannya. Yang pertama, menaati. Bagaimana saya bisa menggunakan strategi ini untuk memimpin atasan? Saya menyebutnya dengan 4 langkah memimpin atasan.
Untuk langkah yang pertama, menyetujui gagasan, lalu menciptakan kemungkinan, mewaspadai kegagalan, dan yang terakhir, merumuskan tindakan. Yang kedua yaitu mengoreksi. Seorang bawahan yang baik adalah mereka yang mengikuti pimpinannya ketika benar dan mengoreksinya ketika salah melalui cara-cara yang santun. Saya akan membagikan 3 langkah yang saya rasa cukup jika Anda menerapkannya secara benar untuk meniscayakan diri Anda sebagai pengikut yang layak untuk didengar oleh atasan. Yang pertama, memastikan diri dan citra diri berprestasi. Pada kesempatan ini, saya hanya akan berbagi langkah-langkah sederhana yang harus Anda kembangkan sendiri dalam pelaksanaannya. Mengembangkan hubungan personal yang erat, meminta saran atas permasalahan yang dihadapi, berdiskusi atas solusi dari permasalahan yang dihadapi, berterima kasih jika saran yang diterapkan dapat menjawab permasalahan, berterima kasih atas bimbingan yang diberikan jika Anda dinilai berprestasi, perhatian dan memberi input-input positif atas permasalahan yang dihadapi atasan. Selalu berkomunikasi dan berdiskusi atas isu-isu yang berkembang di seputar lini kerja atasan. Yang kedua, ada melengkapi kekurangan pemimpin. Dan yang ketiga, memposisikan diri sebagai staf ahli. Lalu apa yang dibutuhkan ketika Anda bermaksud meniscayakan diri sebagai staf ahli bagi atasan? Untuk mampu meniscayakan diri Anda dalam memberikan pertimbangan yang baik, menyajikan data informasi terbaru, dan mengoreksi kesalahan, ada 3 aktivitas yang harus Anda lakukan. Untuk langkah pertama, belajar berpikir dengan sudut pandang seorang atasan. Langkah yang kedua, memperluas jejaring untuk mengumpulkan informasi terbaru. Langkah yang ketiga, mengoreksi tanpa menghakimi dan mendoktrinisasi. Lalu bagaimanakah Anda bisa membenarkan dengan cara yang benar tanpa menyinggung ego dari atasan Anda? Yang pertama, pertahankan sikap rendah hati Anda. Yang kedua, berikan masukan yang bersifat terbuka. Jika kedua langkah di atas kita lakukan, tidak akan ada lagi atasan yang menganggap kita sebagai bawahan yang sok tahu dan mengajari atasannya. Biarkan atasan kita melihat bahwa kita adalah bawahan yang selalu siap membantu kesuksesan atasan dan mampu menempatkan diri sebaik mungkin. Sebagai bawahan yang loyal dan berdedikasi terhadap penciptaan produktivitas yang tinggi pada organisasi yang dipimpin oleh atasan. Demikian hal yang dapat saya pahami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.